Mendekati Natal dan Tahun Baru, suasana warga yang ingin menikmati liburan di kampung halaman sudah mulai terasa. Lalu, bagaimana pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama dan juga Pelabuhan Merak? Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jian Jufri dan juru kamera Ian Faris serta Bondan Wicaksono di gerbang tol Cikatama, serta ada Eril Wiranata serta juru kamera Zamzari dan Bodia Vimala dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Jian dulu terlebih dahulu. Selamat siang Jian. Bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah sudah mulai terlihat ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas? Ya, Imron dan juga saudara, sampai saat ini kondisinya cenderung sama di gerbang tol Cikampek Utama, yakni lancar di kedua arahnya, baik dari arah Jakarta menuju ke wilayah timur Jawa atau di tol Trans Jawa, ataupun dari arah timur menuju ke barat yakni ke Jakarta, ini terpantau masih sama yakni lancar. Ini dikarenakan memang masih H-4 jelang Hari Raya Natal dan juga periode Tahun Baru begitu ya, yang mana cuti seperti yang kita ketahui ini jatuh pada tanggal 26 yakni cuti bersama, dan juga Hari Raya baru di tanggal 25 Desember. Nah, memang tadi kami sempat menghimpun data dari PT Jasa Marga, yakni setidaknya sampai pukul 11 siang tadi ada sekitar 12.500 kendaraan yang melintasi ruas tol Cikampek Utama untuk menuju ke wilayah-wilayah seperti di Jawa Tengah, lalu Jawa Timur dan lain sebagainya. Sedangkan arah sebaliknya ini cenderung normal begitu ya, dan memang nantinya puncak ini diprediksi akan jatuh di H-1 ataupun di tanggal 24 Desember, yakni nantinya bila terjadi lonjakan arus lalu lintas ataupun volume kendaraan akan diterapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow baik dari pihak Jasa Marga maupun bekerja sama dengan pihak kepolisian. Namun memang sifatnya situasional, akan diberlakukan bila mana diperlukan dan bila mana terlihat adanya lonjakan volume kendaraan di ruas-ruas tol. Sampai saat ini juga kami pantau sekitar 17 gerbang tol ataupun gardu tol maksud kami ini dibuka oleh PT Jasa Marga untuk yang mengarah ke wilayah Jawa, dan arah sebaliknya ini ke arah Jakarta dibuka sebanyak 13 gerbang tol. Artinya memang masih cukup lengang, masyarakat atau pengendara ini bisa memilih gerbang tol mana yang ingin dilalui untuk menuju ke destinasi masing-masing. Sampai saat ini juga kami masih menunggu informasi akankah ada diskon tarif tol, karena biasanya kalau dari PT Jasa Marga ini baru menerapkan diskon tarif tol di H-1 Hari Raya ataupun di sekitar tanggal 23, 24 hingga tanggal 25 Desember. Sampai saat ini masih kami pantau dan akan terus kami kabarkan kepada Anda, Imron. Sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di sana, namun masih terpantau ramai lancar. Dari gerbang tol Cikatama kita akan bergerak menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada Eril Wiranata di sana. Selamat siang Eril. Bagaimana pantauan Anda di Pelabuhan Merak, Banten? Apakah sudah mulai dipadati oleh penumpang di sana? Siang Imron dan saudara, bahwa memang di Pelabuhan Merak Banten ini batak terakhir dari PT SDP yaitu dari Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ dan Bojonegara ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, yang dimana memang informasi yang kami dapatkan data per 19 Desember ini bahwa tercatat 47 kapal dikerahkan. Walaupun demikian dikatakan bahwa sebanyak 60 kapal ini sudah disiagakan untuk menyambut dari libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Dan selain itu juga bahwa memang informasi yang kami dapatkan data per 19 Desember ini sebanyak 37.000 orang untuk pejalan kaki, yang dimana ini mengalami kenaikan sebesar 16%. Untuk roda 2 sendiri ini sebanyak 928 unit, dan untuk roda 4 ini sebanyak 3.480 unit. Dan memang hingga saat ini di belakang saya ini masih adanya kendaraan roda 4, yang dimana memang ini jika kita melihat bahwa situasi di Pelabuhan Merak, tepat saat ini saya berada di dermaga eksekutif ini masih terpantau lenggang ya, atau normal, Imron, karena memang jika kita melihat tidak adanya antrian yang cukup panjang ataupun padat di
Pelabuhan Merak ini yang masih situasi cukup normal ketika hanya menunggu dari kapal untuk melakukan bongkar muat. Ya, di mana juga sebelumnya dari AHY ataupun Menko Infrastruktur sudah melakukan peninjauan dari Pelabuhan Merak ini untuk melihat dari kesiapan menjelang dari libur Natal dan Tahun Baru yang tentu saja sudah berkoordinasi dengan menteri terkait, lembaga, yang dimana juga dari Menteri Perhubungan hingga PT ASDP, yang dimana untuk mempersiapkan dari kesiapan libur Natal dan Tahun Baru. Karena memang jika melihat bahwa sebelumnya ada sempat dari cuaca buruk, dan dalam hal ini juga sebelumnya sudah berkoordinasi dengan BMKG untuk melihat dari prediksi cuaca ke depannya seperti apa. Namun jika memang dilihat pada hari ini untuk cuaca di Pelabuhan Merak ini cukup terang dengan adanya matahari, dan selain itu juga untuk angin ini tidak terlalu terasa kencang. Dan memang jika kita melihat dari beberapa hal yang dikatakan dari AHY sendiri, bahwa ia memiliki ada 7 poin utama, yang dimana adalah dari manajemen arus, yang dimana nantinya akan dilakukan beberapa penerapan sistem strategi operasional, mulai dari seperti delaying system untuk mengatur dari kepadatan kendaraan dalam menuju puncak libur Natal dan Tahun Baru, kemudian juga adanya kapasitas armada seperti yang tadi saya katakan, bahwa sudah disiapkan sebanyak 60 kapal dari Pelabuhan Merak ini untuk melakukan penyeberangan hingga menuju ke Pulau Sumatera. Kemudian juga nanti adanya kesiapan ini tentu saja dari stakeholder untuk menyiapkan dari buffer zone, lalu kemudian juga ada rest area hingga pelabuhan termasuk operasional 7 dermaga selama 24 jam, Imron, nantinya. Dan selain itu juga tidak hanya dari ASDP saja, melainkan juga polisi sudah disiapkan mulai dari pintu masuk, pintu keluar dari tol Merak ini sudah disiapkan untuk mengatur lalu lintas yang ada, Imron. Dan selain itu juga memang nantinya untuk kedepannya disiapkan juga strategi terkait dengan contingency plan. Ini tentu saja untuk melihat dari berbagai macam skema-skema yang dilakukan, Imron. Baik, jumlah kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Merak masih terpantau normal, namun pihak ASDP sudah menyiapkan sejumlah skema ataupun rekayasa jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata, dan sebelumnya ada Jihan Jufri yang melaporkan dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat bertugas rekan-rekan.